semuanya, sama aku hari ini ada kedatangan Pak Hasto, Sekjen dari PDIP. Selamat malam. Selamat malam, selamat bandeng. Bu Megawati pun sepertinya sudah mulai kesel dengan Pak Hasto ini, kawan. Jadi apakah Pak Hasto sudah nggak dapat di setir lagi, ataukah Pak Hasto memang punya kepentingan lain di atas kepentingan partai? Kita nggak tahu juga ya teman-teman. Di publik itu kan muncul tuh isu-isu negatif tentang partai PDIP ya. Jadi Mbak Puan Maharani pun pengennya itu Pak Hasto mengklarifikasi semua itu, teman-teman ya. Hasto membuat Puan murka. Sosok yang sering membuat drama di depan publik ini kembali membuat sensasi. Kali ini dengan bertemu Felicia, mantan pacar Kaisang. Hasto mengatakan mendapatkan informasi besar setelah bertemu Felicia. Entah informasi apa tidak ada yang tahu. Publik kembali muak dengan gaya Hasto yang kekanak-kanakan dalam berpolitik. Setelah reaksi publik negatif, Puan Maharani harus turun tangan mengklarifikasi tindakan si Hasto ini. Ya, Feli, itu sebenarnya ada pertanyaan. Apa sih Pak gratifikasi, dan juga apa kategorinya yang masuk golongan gratifikasi? Gratifikasi itu gini Freddy, salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam pengertian yang luas. Itu bisa barang, bisa jasa, bisa suatu komisi, bisa diskon, bisa pemberian suatu tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet, pemberian jam Rolex. Pokoknya segala ada yang disinggung kayak ini kan, karena ada kaitannya dengan suatu kedudukan sebagai pegawai negeri, pegawai sipil, juga karena jabatan di dalam struktur pemerintahan negara. Sehingga karena ini korupsi harus ditindak secara serius, karena pemberian barang apalagi jam Rolex yang sangat mewah itu harus dilaporkan kepada KPK, sama dengan Pak Jokowi dulu ketika masih pencitraan. Pak Jokowi lagi KPK, itu kan juga dilaporkan ke KPK. Habis itu nggak ada lagi laporan gratifikasi. Dan penaltinya itu apa? Ya, sesuai dengan tindak pidana korupsinya ya. Tapi menerima barang seharga 10 juta pun itu harus dilaporkan, dan kemudian nanti harus membayar pajak, dan kemudian harus diserahkan kepada negara tergantung nilainya. Dan kemudian sebagai suatu tindak kejahatan korupsi, apalagi terkait dengan jabatan pemerintahan negara, ini sangat serius implikasinya kalau tidak diproses hukum. Terima kasih Pak Hasto. Sekarang kita semuanya sudah lebih mengerti apa itu gratifikasi ya guys. Thank you, bye. Ketua DPP PDIP Puan Maharani Puan Hasto dengan Felicia Tishu yang merupakan mantan pacar Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Puan menegaskan hanya Hasto yang dapat menjelaskan maksud pertemuan tersebut. Puan juga menambahkan pertemuan Hasto sebagai Sekjen PDIP dan pribadi haruslah dibedakan. Ya. Izin ya Mbak, ini yang terbaru menjadi sorotan itu Felicia Tishu dengan Mas Hasto nih berbincang itu salah satunya. Udah stres memang nih Hasto nih. Puan kelihatannya sudah terganggu ya dengan gerak-gerik Hasto dalam berpolitik. Punya relasi dengan Mbak Felicia. Kacau ini kalau gini nih, PDIP makin jauh makin aduh. Bertemu Pak Hasto. Tapi memang sedang menjadi concern PDIP soal isu gratifikasi ini Mbak. Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi. Ya, saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ya diberikan keadilan. Tapi kemudian ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, bawa rakyat lagi nih ya, bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya. Apa informasinya itu rahasia. Wah. Sehingga nanti akan kami gunakan ya di dalam proses menegakkan kebenaran. Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar. Itu tidak boleh
seharusnya Hasto. seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi. Sama Iya. Pak Hasto. Tok, masih kuat nggak Tok? Terus ini sekarang cengeng. Lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul. Kalau saya nanya gitu terus nangis. Kan lo ngapain sih nangis, gue bilang. Nggak ada guna nangis. Pak Hasto dengan segala hormat, mari kita bertaruh. Enggak, saya belum selesai. Mari kita bertaruh. Ini saya punya jaringan. Kalau saudara Hasto tidak masuk dalam indikator itu, potong jari. Potong sudah serahkan ke Pak. Ngeri. Tetapi manakala saudara Hasto nanti masuk indikator karena celotehannya yang merugikan kredit, Pak Hasto bayar gue satu. Dengerin tuh Hasto. Saya tanya, Pak Imam sebagai orang hukum Ditantang kadernya sendiri kalau Pak ya. Hasto tidak terima, monggo. Hasto menyerang secara pribadi. Iya. Yang menurutnya yang apa yang secara pribadi ini? Saya merinding ini. Mohon maaf dengan semua beliau-beliau. Efek nyerang Jokowi. Jadi bagi para pembenci Jokowi ini seakan-akan Jokowi itu kencing aja mesti salah. Kenapa kencing lu berdiri? Salah. Kurang sopan. Kenapa kencing lu duduk? Lu kayak banci. Salah. Tapi banteng juga bukan kerbau yang hanya malu ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Waduh, pada ngumpul nih mantan-mantan. Yang satu ya kan, mantan partai bapaknya. Yang satu lagi mantan kekasih hati anaknya. Aduh. Gak apa-apa dah. Pada akur-akur ngumpul di situ, barangkali kan dapat inspirasi. Lagian segala ngebahas gratifikasi, pura-pura gak tahu apa memang. Kayaknya saya lihat dari wataknya sudah tahu arti gratifikasi itu apa. Ini seolah-olah ada yang mau diungkap gitu, gak tahu ungkap apa gitu. Pada akur-akur dari situ ya, ngumpul sama mantan. Gue tuh punya temen begini, modelan temen gue tuh kayak gini. Jadi temen gue ya, kalau misalkan punya musuh si A dan keluarganya gitu ya, dia bakal nyari orang yang sama yang pernah sakit hati sama si A dan keluarganya itu. Terus ketemu, saling curhat ya kan, terus bilang, gila ya dia tuh manipulatif banget, dia tuh bla 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 bla. Terus berasa ada yang ngegongin kan kalau sama-sama sakit hati kan. Oh iya, oh gila dia tuh pakai begitu, emang nggak salah begini, digongin gitu ya, kayak gayung bersambut ya kan say. Terus kalau misalkan lagi nangis ya kan, lagi sedih gitu ya, gitu. Sabar ya say, dia mah kayak begitu, sabar gitu. Terus abis itu foto bareng gitu ya kan, buat manas-manasin. Lo pernah nyakitin kita nih ya, beneran ya, lo ya, damn gitu. Temen gue kayak begitu. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Waduh. Nah, ini pernyataan yang datang dari saya ya. Iya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Nah, ini modus operandi yang sedang dijalankan atau sedang disiapkan oleh Hasto Kristianto gitu loh. Pertama memang dia mau membuka mau membangun suasana, menciptakan kesan dan pesan bahwa ini Pak Jokowi ini curang, pilkada ini curang gitu. Sehingga timbul simpati kepada calon-calon dari PDI Perjuangan. Itu target minimalisnya gitu. 200 miliar kata dia kan di Jakarta. Ya, semua isu yang dia lemparkan di situlah gitu untuk memancing simpati gitu. Yang saya tangkap nih seolah-olah nih kita masih di zaman kerajaan, nggak ada demokrasi. Itu yang dibangun oleh beliau. Itu yang dikonstruksi oleh beliau bahwa misalnya Pak Joko, bahwa kita hidup di zaman kerajaan, mau dibikin jadi kerajaan. Loh, kerajaan dari mana kok? De facto de jure sistem kita presidensial. De facto de jure kita demokrasi. De facto de jure ada pemilu. PDI Perjuangan ikut bertarung sebagai kontestan pemilu legislatif. Caleg-calegnya maju.